mau menjalankan file Pentaho itu dia punya beberapa library gitu ya. Nah, di sini salah satunya ada pen, ini nama-nama dapur ya, ada pen, ada karte, ada kitchen, ada pen, ada spoon lah ya gitu. Ada fork, ada nah ini nama-nama alat dapur ya, di sini spoon ya, sendok. Nah, kita ini menjalankan spoon.bat. Tapi spoon.bat ini nggak bisa dijalanin sebelum Anda menginstal tadi ada nah ini sini Pentaho-nya, ini Pentaho ya. Nanti ada transformation, ada jobnya di sini. Nah ini nanti dijalankan, bisa dijalankan kayaknya dia kalau setelah install Java. Jadi dia kan dibikinnya pakai Java, dia interpreter. Nah, jadi sehingga dia perlu file-file tadi yang ada di CBS source tadi ya. Perlu file-file di CBS source. Jadi Ibu minta tolong nanti yang pertama itu adalah yang diinstal Ibu share di ini aja ya, di WA ya, atau di chat juga boleh, biar kamu langsung. Yang pertama itu adalah chatnya mana ya? Saya dulu. Ini ada chat di sini ya. Ini Ibu untuk yang Java itu kita pakai yang Java paling baru. Jadi ini kok nggak bisa dipaste? Bentar ya. Ibu forward dulu deh ke kelas 4B kan ya. Oke. Ibu tadi udah share ke WA ya? Ke WA deh kayaknya ini tadi. Di chat juga coba Ibu share ya. Tadi kalau yang eh, Ibu share di Drive itu Javanya kayaknya Java lama deh. Itu udah lama banget, nanti belum kasih tahu ya kalau memang harus pakai laptop nih. Kira-kira keberatan nggak pakai laptop? Laptop sendiri. Halo? Sepertinya tidak, Ibu. Sebenarnya enggak ya. Soalnya kalau keberatan kita mau kuliahnya di lab next hari Senin. Gimana? Mau laptop di kelas apa di lab? Mungkin di lab saja, Ibu. Karena beberapa dari kami mungkin laptopnya tidak ada yang sanggup, Ibu. Oh gitu. Ada yang nggak punya laptop berarti? Ada yang kendala ya? Iya, Bu, betul. Boleh sih, Dik, kalau misalnya dicek nanti ke Pak Eri jadwal apa, mungkin ruangan kosong kali ya, ruang kosong di lab gitu, pinjem ruang berapa ya? Ya, nanti Ibu cek deh, tanya ke Pak Eri ya. Nah ini nanti kamu install yang JDK 8. Nah kemudian ini Ibu udah kasih linknya ya di grup. Nah kemudian selain itu Java, kemudian ada SAMPP. SAMPP juga mesti ada install. Nah yang SAMPP-nya ini SAMPP yang terbaru juga sih.
Ini nih, TV yang keberapa ya? Nah ini, sampai P8 ya. Yang 64 bit kalau laptopnya pakai 64 bit, kalau yang 32 bit berarti nanti hmm, misalnya yang 32 bit. Tapi pada dasarnya ini yang 32 bit boleh pakai yang ini juga nggak apa-apa. Tapi ini mau masih satu ya. Ini udah lama banget. Udah lama banget ya ini. Ini kayaknya bisa sih download Windows. Oh, lompat semua ya. Nah ini kayaknya ada deh. Bentar. 32 bit. Nanti cari yang 32 bit ya. Nah, ini nanti tinggal di download di sini ya. Sampai itu 32 bit. Ya. Oke. Ini yang 32 bit itu. Ini ya. Kecerdasan. Itu udah 2 kali ya kirimnya. Nah, sebentar. Mana tadi kopi. Ini ya. Ini yang 32 bit. Jadi nanti kalian semua download itu dulu. Kemudian hmm, selanjutnya kalau sudah itu nanti yang SQL Yoke itu ya ini nih SQL Yoke ini nanti kamu install aja mau pakai yang 32 apa yang 64 di sini monggo aja ya pakai ini aja boleh kemudian sama yang 7zip sebenarnya 7zip itu untuk ngebuka pentahonya sih nggak masalah sih sebenarnya nggak pakai untuk mengekstrak file tadi yang awal yang di sini yang ibu download di awal Sybia Course tadi ya. Nah ini source-nya ini Sybia source ini untuk mengekstrak yang WinRAR ini untuk itu sih sebetulnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak untuk softwarenya? Ya, ibu sih coba dulu ya. Kalaupun bisa pakai laptop tuh lebih baik karena kamu bisa latihan di rumah gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah nanti kamu ekstrak Javanya diinstal, kemudian sampipinya diinstal gitu ya. Nah biasanya sebelum menyalakan, kemudian sama SQL Yoke juga. SQL Yoke di sini nanti sudah terinstall namanya SQL. Ya, seperti ini SQL Yoke-nya. Kalau SQL Yoke ini adalah ini connection ya. Oke, lokal host sekali ya. Hmm, misalnya tes ya. Nah ini misalnya ibu bikin new connection namanya tes, oke kita connect, connect
konekkan. Waalaikumsalam. Yuk, sebentar ya. Mulai ngajar. Maaf Ya, ya, nanti aja. Nanti aja. Aku apa sekarang aku ngomong? nanti aja ya. Balik. Kenapa ini ya? Oke, oke, oke. Oh ya, ya. Jadi gini, sebentar. Jadi ini tuh saling berkait. Jadi nanti kita tuh di apa namanya untuk praktikum ini mungkin ibu kenalkan dulu deh dengan pentahonya ya. Jadi kenapa kita pakai pentaho? Karena ya kemarin kan biar ada tergambar seperti apa ya kita belajar namanya data warehouse gitu. Nah, ini merupakan dasar yang merupakan yang diharapkan mahasiswa SI juga bisa gitu ya. Nah, di sini kenapa kita pakai Pentaho? Jadi belajar Pentaho karena ini merupakan salah satu software data warehouse yang open source gitu ya. Jadi kita tidak berbayar dan cukup bagus dan banyak yang juga pakai. Nah, di sini kan kita ketahui kemarin dengan keberhasilan sistem informasi yang ada, maka data itu banyak ya, berakibat data itu membengkak sebetulnya ya di berbagai macam sistem informasi. Nah, kemudian otomatisasi berjalan dengan baik, namun untuk menghasilkan laporan sebagai output, nah itu sebagian besar tidak tercapai. Kenapa? Karena kita kesulitan untuk mengumpulkan data gitu ya, mengumpulkan data, mempersiapkan data. Nah, di sini permasalahannya memang terbesar dalam membuat report itu adalah mempersiapkan datanya, apalagi kalau datanya itu sangat banyak ya kan. Nah, makanya kita perlu bagaimana ada tools untuk mengintegrasikan data, salah satunya adalah Pentaho Data Integration ini dengan menggunakan ETL. Nah, kita sekarang jadi mau mempelajari proses ETL ini sendiri. Oke. Nah, kemudian jadi Pentaho ini di sini merupakan komersial ya, open source BI. Di sini juga dia itu ada community-nya sehingga dia termasuk yang berhasil. Nah, di sini bisa untuk reporting, kemudian bisa untuk analisis, di sini nanti namanya Mondrian. Bisa untuk data integration yang tadi ya kita pakainya Kettle. Jadi kalau keperluan data integration nanti adik-adik bisa pakai Pentaho. Tadi ada salah satu skripsi bagus juga dia bikin data visualization, data integrationnya salah satu pakai Pentaho dan kemudian pakai Tableau ya untuk visualisasinya. Nah, kemudian di sini apa namanya data miningnya pakai WK ya. Kemudian di sini Pentaho BI server ya, di sini untuk server BI-nya. Jadi banyak sih fungsi-fungsinya. Nah, di sini hubungan antar aplikasi. Jadi nanti Pentaho ini ada di sini nih di tengah-tengah ya yang mengintegrasikan berbagai macam sumber dan dia bisa berkoneksi dengan berbagai macam database di sini ya. Nah, ini nanti diintegrasikan di sini Pentaho. Jadi dia harus connect ke database gitu. Jadi kita nanti ceritanya database ini adalah pakai MySQL atau SQL Yok tadi. Makanya pura-puranya gitu ya, database kita tersimpan di sini. Ya, ada MySQL, ada Oracle, ada misalnya Sybase, Postgres gitu ya. Kalau di UIN pakainya Postgres nih untuk AIS ya, karena dia penyimpanannya banyak untuk recordnya. Kalau MySQL mungkin untuk skala menengah ya, gitu. Mohon maaf Kemudian, Ibu, ini share screen-nya belum masuk ke Pentaho.
share screen-nya belum masih yang SQL yok ya? Masih yang ini Bu, yang tampil. Keto. Pentaho bisa di Unix, bisa di Linux, bisa di Mac, bisa di Windows juga bisa. Nah nanti dari data warehouse ini ya kita bisa bikin data mart macam-macam. Bisa bikin data warehouse yang besarnya ya. Kalau data mart yang kecil-kecilnya ini ada yang untuk production, misalnya sales atau finance. Nah nanti baru data warehouse ini baru kita pakai tools untuk analisis datanya dan reporting juga graphical BI-nya seperti ini ya, bikin dashboard dan lain-lain seperti itu. Jadi kita kenapa perlu di sini perlu integrasi data karena untuk mempersiapkan datanya itu. Jadi ketika kita mau bikin report kita nggak perlu susah-susah ke sini gitu. Susah-susah cari data ke sini, cari data ke sini, cari data ke sini. Jadi perusahaan menyiapkan gudang data gitu kan yang tempat historis data yang sudah bersih, sudah standar gitu ya. Standar itu disamakan ya sesuai standar datanya. Jadi nggak ada data yang beda tipe datanya dengan data yang sama, misalnya tanggal lahir, date semua gitu. Nggak ada yang tanggal lahir tuh misalnya pakainya karakter gitu, tipe datanya nggak gitu. Nah itu kalau misalnya pun ada itu berarti dia harus rubah tuh, harus disamakan. Ini standarisasi. Kalau untuk singkatan juga sama. Nah itu jadi data warehouse itu sebenarnya standar. Lebih enak lah nanti kalau untuk analisis datanya, apalagi kalau analisis datanya itu diperlukan terus-menerus gitu ya, berkesinambungan terus-menerus dan apalagi untuk prediksi. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk nyiapin datanya, seperti itu ya. Oke, nah sehingga kita perlu, nah di sini nanti terminologi dasarnya kemarin kita udah belajar OLTP ya kan, kemudian kita belajar OLAP, apa itu OLAP ya, kemudian data warehouse, ya kemudian kita belajar data mart ya, sama di sini. Nah, kita belajar juga extract, transform, load. Nah, ini yang mau kita lihat kayak apa sih ETL itu gitu kan. Penasaran juga Ibu, kayaknya wajib nih ngajarinnya. Nah, di sini eh JDK. Jadi pertama instalasinya itu Java. Di sini ada platform yang digunakan untuk seluruh Pentaho dalam menjalankannya karena Pentaho itu dibuat dengan Java sehingga untuk runningnya dia harus perlu software Java runtime environment, jadi environmentnya harus ada. Jadi kalian nanti ekstrak, kamu download aja tadi yang link yang dari Ibu nih, ini ya JRE. Nah kamu di sini nanti kamu download ya di sini J Windows yang 64. Ibu tadi download yang ini sih, yang 64 karena komputer Ibu 64 ya, offline. Ya kita pilih yang offline. Proses installingnya kita download offline. Kemudian kalau mau nyari yang 63 mungkin 63 32 mungkin juga bisa kali ya. Nah kemudian nanti kamu cari aja. Ibu tadi sih searchingnya kayak tadi ya, searchingnya misal ada nggak ya, kalau 64 kan Windows berapa ya, 10 sama 11 64 ya, JRE ya, JDK 8 32 bit. Nah download. Nah, udah tinggal gini, cari nih JRE untuk yang 32 apa 64. Nah, ini bisa juga. Oke ya. Nah, selanjutnya kan kita lanjutkan lagi yang tadi. Mana ya? Bentar. Tadi ibu mana ya? Ibunya
Ini. Oke. Ini dia nih ya. Oke, kalau sudah jelas ya. Jadi nanti kalau sudah nanti Ibu cek juga misalnya di sini CMD ya. Misalnya Java version. Di sini Java version di sini 1.8. Oke ya. Kayak gitu kalau udah terinstall. Berarti untuk menunjukkan bahwa dia sudah diinstal ya. Nah, selesai. Selanjutnya Sampipi. Nah, Sampipi juga kamu download. Ya, nanti kamu download dan kamu next aja sih. Sampipinya nanti kamu download di yang tadi tuh ya. Mana tadi? Ini jalan kan ya tampilan-tampilan Ibu ya? Jalan ya, Nak? Jalan, Bu. Oke, kamu download di sini Sampipi yang tadi dari Ibu. Kalau download di sini nanti ini Ibu udah. Nah, tapi kalau bisa mungkin nanti Ibu update deh. Yang di situnya Ibu belum update terbaru sih. Mohon maaf ya, itu file lama ya. Nah, nanti Sampipi Ibu ini yang 64. Mungkin yang 32 nanti Ibu juga update deh yang 32. Nanti kamu jalanin aja seperti ini. Oke. Nah, tapi kan nanti jadi jalan installer Ibu ya. Kayaknya bisa sih. Cuman nggak usah di next. Nah, kayak gini. Nanti di next aja. Ini oke. Nah, ini tinggal di next sampai selesai. Udah. Nah, kalau sudah terus kita install. Kenapa perlu Sampipi? Karena MySQL adalah produk database open source yang bisa dibilang sangat populer ya. Cukup mudah, kaya dengan tools penunjang, dan terintegrasi dengan PHP. Sangat luas digunakan ya. Sampipi ini PHP MyAdmin. Nah, di sini tuh nanti fungsinya sebenarnya untuk mengkonekkan ke database sih, servernya itu. Kita perlu ininya sih sebetulnya untuk server MySQL-nya ini running gitu. Iya, jadi nanti kita untuk menjalankannya tinggal Sampipi control panel, kemudian kita start aja semuanya ini. Jadi kita dalam kondisi start semua, gitu ya. Udah dibiarin aja di bawah sini, ya di minimize. Nah, setelah Sampipinya jalan, ini 7-zip ini untuk ekstrak ya, boleh pakai WinZip juga boleh. Nah, ini SQL Yoke ini kalau kamu download baru itu biasanya dia trial 14 hari, tapi kalau kamu mau coba yang Ibu kasih, itu diinstal juga nggak apa-apa. Coba Ibu jalanin tadi ya, SQL Yoke masih error nggak ya? Apa mungkin belum jalanin PHP MyAdmin ya? Connect. Nah, kayak gini nih. Ini, jadi sebenarnya di sini tuh interface buat bikin database. Biasanya kan kalau database kamu bikin query nih ya, misalnya create database apa ya, HRD misalnya kayak gitu. Ibu nggak tahu nih jalan nggak ya, Ibu udah lama nih nggak praktek kalau langsung di running dari sini. Udah create database HRD, berarti kita F5. Aku jadi F5 jadi turun kayak gini. Nah, di sini F5 langsung ada nih HRD. Nah, di sini bisa. Nah, di sini tabelnya. Tapi kita bisa juga create database lewat sini. Create database, misalnya kita mau bikin namanya testing. Test data. Test database.
Nah, ketika kita create, di sini dia udah bikinin sendiri, dia otomatis nih. Nah, di sini bisa. Kita tanpa nulis SQL-nya dia bisa bikin database sendiri di bawah karena dia sesuai urutan ya. Jadi saya bisa bikin banyak database. Di sini kita bisa punya banyak database. Misalnya Anda kan kadang bisa bikin aplikasi perpustakaan. Tentunya database perpustakaan akan beda dong kalau kita mau bikin database penjualan kan gitu. Ya, gitu. Kalau mau hapus database tinggal klik kanan more operation di drop database. Ya. Kalau mau di sini mau drop kalau pakai apa namanya? HRD juga bisa, HRD. Di running ini ada shortcutnya enggak? F9 di drop. Jadi no query executed terus enter. Perintahnya benar kalau drop ya. Kayaknya bukan drop nih. Drop itu table ya. Alter ya. Kayaknya perintahnya mungkin alter sih. Kalau mau langsung drop bisa juga klik kanan dari sini ya. Drop database. HRD. Kalau pengen tahu contoh query SQL bisa juga sih kayak gini. Drop database. Di sini SQL. Nah, kayak gini kan harusnya benar gitu ya. Drop database name. Jadi kalau mau belajar SQL dari sini nih, Nak. Waitressku. Kalau kamu pengen lebih SQL-nya lebih mantap, di sini ada ujiannya dan kamu bisa dapat sertifikasinya. Waitressku. Ini. Dia dari pertamanya kalau misalnya pengen database apa gimana ya? Nih, sini. Ini nanti ada ujiannya. Kalau mau ujian bisa di sini. Kalau nggak tes ya, exercise. Nanti dapat sertifikat. Tuh kan, drop database. Tapi kok ibu nggak bisa. Masing-masing aplikasi kayaknya beda. Ini yang drop. Database. ORD. 9. F5. Belum kehapus ya. Query database execute drop query drop. Ini harusnya ORD kecil ya. Nah gitu deh pokoknya ya. Nanti can't drop database doesn't exist. Emang nggak ada ya? Oh udah nggak ada. Ini kayaknya kalau ibu ini kayaknya F5. Oh iya benar. Udah nggak ada. Benar. Udah di drop. Ini ada database namanya tes. Juga ibu juga bisa drop. Bisa nggak di sini? Drop. Ini latihan doang sih. Database tes gitu ya. Tesnya kecil ya. Jalanin F9 start. Lama jalan. Ya, jalan nih. Soalnya mungkin dia ini bingung sama perintah yang atas kayaknya harusnya di clear dulu. Nah, ini kalau seperti ini F5 udah nggak ada di clear. Ini udah queries sukses ya. Ya, ada dua cara ya. Jadi bisa seperti itu, bisa juga
Nah ini dia ya, udah nggak ada ya. Jadi kalau mau update, ketik yang rootnya ini, kemudian pencet F5 ini untuk update, kalau F9 untuk menjalani query-nya. Ya, jelas ya. Jadi di sini nanti kita punya namanya database MySQL Yoke. Nah, oke ya. Kemudian, nah ini membuat koneksi ke database. Ya, ini udah oke ya. Tadi udah connection. Ini tadi udah create database test, kemudian menghapus database tadi lewat drop. Ini enak banget diikutin modulnya. Nah, kemudian kita pengen coba nih, saya punya file namanya, kamu ikutin juga di sini, saya udah punya, udah buat database penjualan. Nah, kemudian supaya Anda bisa praktek, jadi database itu saya ekspor ya, ekspor ke file namanya PHI Minimart. Tadi di my dokumen yang setelah diekstrak di sini di source ya, CBIA source, di source-nya contoh data. Nah, ini ada PHI Minimart.sql ya. Nah, jadi saya ekspor database saya supaya kalian bisa pakai. Nah, sekarang di mana di SQL Yoke-nya itu. Jadi nanti ekstrak file ya, di sini nanti klik kanan, oh pakai 7-zip. Enggak mesti 7-zip sih. Dari SQL Yoke-nya bisa. Di sini import. Jadi kalau nanti di SQL Yoke-nya pencet menu menu file. Oh enggak, bukan file. Di root-nya aja langsung. Klik kanan, import atau di file. File, sorry, ini aja ya. Klik kanan, import external data. Bukan import. Execute, langsung execute SQL script ya. Ya, bisa dari situ. Coba Ibu cek dulu ya. Bisa juga dari menu import ya. Bisa juga dari menu import. Di sini mana menu import? Database. Di sini import. Execute SQL script. Nah, ini langsung execute. Nah, ini Ibu agak error nih. Tapi kalau teman-teman tadi pada bisa, Ibu juga bingung. Kenapa Ibu error? Import unsuccessful. Tapi kalian nanti coba ya. Kalau tadi di kelas D pada bisa. Kayak gitu ya, Nah ya. Jadi sama ya. Kayak gitu. Ibu ini masih belum berhasil sih kalau yang di Ibu. Tapi nanti kalian coba. Nanti kalau sudah itu nanti jadi nih file penjualan kayak seperti ini, successful. Ini nanti sampai done. Gitu ya. Nanti ada table namanya ini. Nanti kita praktek pakai ini. Praktek di apa namanya? Hari Senin lah kita mulai ya praktek ini. Gitu. Kalau bisa sih tolong dilaporin dulu yang kendala. Jadi Ibu minta tolong nanti tugasnya adalah kalian list aja siapa yang udah install, nanti tolong dicentang-centang
ya kalian ada berapa orang nih centang-centang. Kalau misalnya nanti ada yang kendala laptop, jadi ibu bisa tahu gitu ya. Nanti sementara praktikumnya kalau lebih banyak, cuman satu dua orang, nanti kalian bisa inilah berdua sama temennya juga nggak apa-apa, gitu ya. Selesai. Baru nanti kita belajar pentahunnya hari Senin, seperti itu. Jadi nanti dicoba di rumah. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum ibu boleh juga kalau yang ada komputernya langsung. Gimana? Ada pertanyaan? Gak apa-apa, tanya aja nak. Kayak, oh iya, ibu nggak bisa update nih karena di sini kan di itu ya, di apa namanya? Oh kok ini sih? Di sini nggak bisa ibu update. Nanti ibu bikin link aja kalau mau. Tapi bisa download kan, ibu udah kasih link untuk Sampiti sama JRE-nya. Insya Allah mudah-mudahan nggak masalah. Ada pertanyaan? Udah jelas belum untuk install softwarenya? Halo? Halo? Sepertinya belum ada, Bu. Jelas gitu maksudnya ya? Iya, Bu. Hmm, maaf ya, jadi dia harus bikin database dulu. Namanya boleh PHI Minimart. Eh, nah, successful execute. Oke. Oh, nggak usah lagi, nggak usah execute lagi dan. Nah, ini kalau mau di F5, pencet yang di sini, pencet ini, kemudian tekan F5. Jadi nanti PHI Minimart sudah ada tabelnya, sudah terupdate ya, ada MS cabang, master cabang ya. Ini kalau mau ngelihat tabelnya di sini, tabel data. Nah, ini nanti kita di sini mau praktek yang seperti kemarin. Ini ada MS cabang, harga harian, ada karyawan, ada kategori, kota, produk, MS provinsi, ada TR penjualan, transaksi penjualannya. Nanti yang mau kita praktekkan itu ada di ibu belum Masih, Bu. share ya? Belum share screen, Bu. Iya, ibu belum share screen. Sorry, nomor tuh bikin database dulu. Ya, create database. Setelah create database, baru ini diekstrak. Import, baru execute SQL script. Gini ya, gitu ya. Eh, jadi ini harus ini dulu ya, harus apa namanya, buat PHI Minimart dulu, gitu. Baru execute di sini. Ya caranya. Jadi kalau langsung dari root nggak bisa dia karena nggak ada database-nya. Jadi harus create database dulu ya. Mana tadi? Sebentar, sebentar. 4B. Gitu ya. Di sini ya. Jadi jangan lupa ya. Kayak gitu ya. Halo.
baru klik kanan, import, baru execute SQL script. Oke? Nah itu Ibu lupa juga nggak ngerekam, jadi kamu ikutin aja, itu ya nak, ikutin aja apa namanya